Tentunya ini merupakan sebuah tidak saja dalam konteks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti saya akan menjelaskan bahwa ini semuanya adalah dalam konteks bagaimana kita melakukan pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai cita-cita kita bersama. Jadi nanti akan saya coba kaitkan dengan the big picture of everything. Oke. Kita semua tahu sebelum COVID sudah sering sekali terjadi diskusi-diskusi dan kemudian banyak sekali gagasan-gagasan bahwa era revolusi industri 4.0 ini membawa kita kepada cara berpikir baru tentang pendidikan. Ini kalau saya meminjam istilah dari Ki Hajar Dewantara, ini kodrat zaman dari waktu yang kita tempati bersama-sama sebagai sebuah masyarakat yang memang menuntut kita untuk berpikir ulang, melakukan imajinasi ulang tentang apa yang relevan, apa yang lebih harus kita fokuskan untuk pendidikan kita, sehingga kemudian juga termasuk masyarakat seperti apa yang ingin kita ciptakan dengan semua kemajuan ilmu pengetahuan dan terutama teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa sekali cepatnya. Ada sebuah artikel di The Guardian yang saya baca, ini saya lupa ini beberapa tahun yang lalu. Cuma di sini bisa ada dua dimensi sih, dua perspektif melihatnya. Kita senang misalnya, satu perspektif kita senang bahwa, ada ini beritanya seorang kakek di Nepal, lalu dia waktu kecil itu putus sekolah dan akhirnya ketika di masa tuanya dia tergerak kembali untuk sekolah dan akhirnya bersekolah. Di sini ada dua perspektif. Kalau menurut saya satu, kita senang ada seorang kakek yang menunjukkan keinginan belajar yang sangat kuat walaupun sudah di usia senja, tapi bersemangat untuk bisa kemudian masuk kelas dan kemudian meneruskan pendidikannya yang terputus sebelumnya. Tapi pada perspektif lain, saya jadi sedih. Sedihnya adalah kok bisa ya seorang kakek yang mungkin 50 atau 60 tahun yang lalu putus sekolah, lalu kemudian masuk ke kelas pada saat ini itu seamless gitu. Jadi serasa itu nggak ada bedanya antara apa yang ada pada waktu 50-60 tahun yang lalu dengan konteks sekarang. Jadi semua situasi dalam proses pembelajaran tuh sangat familiar oleh kakek tersebut dengan saat ini. Jadi 50-60 tahun sampai sekarang. Jadi menurut saya ini juga mengingatkan bahwa perubahan yang diharapkan, jadi teknologi berkembang pesat, ada revolusi industri 1, 2, 3, sekarang yang 4.0, tapi pendidikan itu stagnan dan banyak ahli yang melihat stagnannya itu di revolusi industri 2.0, masa industri pabrik itu terjadi kebutuhan untuk melayani industri tersebut. Jadi ini juga mengingatkan, wow, ternyata saya pribadi sebelum masuk ke kementerian, ini salah satu hal yang menjadi kegelisahan saya sendiri. Jadi relevansi antara apa memang yang kita anggap baik dan itu memang baik, tapi apakah sesuai dengan relevansi kepada kodrat zamannya. Kita tahu di pendidikan itu teknologi-teknologi itu new technologies membawa pada kemungkinan-kemungkinan baru dengan adanya penemuan di artificial intelligence atau robotics, big data, Internet of Things. Nah, pada saat yang sama juga kebutuhan belajar pun jadi sekarang berbeda. Dengan adanya perkembangan yang sangat disruptif terus-menerus, kebutuhan untuk learn, unlearn, relearn ini memang harus terjadi. Lalu dengan teknologi, usia harapan hidup manusia itu juga lebih panjang. Artinya mereka lebih produktif sehingga kemudian sekali lagi menekankan kebutuhan untuk learn, unlearn, dan relearn secara terus-menerus. Dalam pemikiran ulang tentang belajar ini, ada beberapa hal yang menjadi menarik bagi saya. Pertama, pergeseran dari just in case learning ke just in time learning. Kalau just in case, ini belajar ini ya, just in case nanti Anda akan menghadapi ini gitu. Tapi itu mungkin sudah tidak relevan lagi, yang lebih relevan adalah just in time learning. Jadi artinya belajar ya pas waktu memang lagi butuh, karena kemudian di masa mendatang itu akan berubah lagi. Jadi katanya keterampilan sebagian keterampilan yang kalau anak kuliah itu masuk, begitu nanti udah lulus, udah kadaluarsa itu keterampilannya. Kan begitu cepatnya perubahan terjadi.
Lalu kemudian lifelong learning bukan lagi merupakan sebuah hal yang luxury yang jadi sebuah ekstra gitu, tapi merupakan sebuah kebutuhan utama untuk bisa bersaing dan survive. Ini pernyataan Alvin Toffler yang sering dikutip. The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and learn. Iliterasi dalam konteks abad ke-21 itu bukan lagi tidak bisa baca tulis, tapi yang tidak bisa untuk belajar, unlearn, jadi apa yang dibelajar itu dikonstruk lagi dan kemudian mempelajari hal yang baru. It is more important, lebih penting untuk mengetahui kenapa kita butuh sesuatu atau belajar sesuatu daripada kontennya, di mana mencari konten, karena konten itu ada di mana-mana. Dan pembelajaran itu yang didorong adalah yang lebih terpersonalisasi berdasarkan inquiry, problem based, dan project based. Dan peran guru lebih sebagai mentor dan coaches atau pelatih gitu ya, karena murid bisa belajar dengan lebih mandiri dengan menggunakan akses yang ada, dan self-regulated learning atau belajar mandiri atau belajar secara merdeka itu jadi lebih penting untuk bisa menyiapkan anak didik kita ke arah sana. Nah, saya masuk kepada konteks yang sekarang. Saya mulai kembali lagi dengan kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Maksudnya di sini adalah kebudayaan dalam konteks peradaban. Yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah mimpi kita sebagai bangsa, peradaban seperti apa yang kita cita-citakan untuk Indonesia, itu kita letakkan fondasinya di pendidikan. Jadi kalau kita bercita-cita untuk menjadi sebuah negara yang hebat, untuk menjadi bangsa yang hebat, dan peradaban yang madani, dan itu semua diletakkan fondasinya di pendidikan. Ini juga kenapa sebenarnya Ki Hajar seorang tokoh yang sangat kompleks. Beliau adalah seorang calon dokter, seorang wartawan, politisi. Pada akhirnya melihat bahwa untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka, beliau kemudian memikirkan bahwa pendidikan dan memutuskan untuk tetap di pendidikan secara konsisten sebagai cara untuk mencapai Indonesia merdeka dan untuk kemudian membentuk atau mengisi kemerdekaan. Jadi beliau sangat yakin itu, dan kenapa kemudian kementerian kita bernama Pendidikan dan Kebudayaan, karena dua hal itu adalah hal yang sangat erat kaitannya. Nah, mimpi kita yang pada saat ini yang sudah dicanangkan adalah Indonesia 2045, Indonesia emas, Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045, 100 tahun kita merdeka. Nah, untuk sampai ke sana, Presiden Joko Widodo sudah menekankan bahwa kita harus memprioritaskan kepada sumber daya manusia. Ini adalah kunci Indonesia untuk menuju mimpi tersebut. Nah, SDM atau sumber daya manusia mau tidak mau adalah core bisnis dari pendidikan. Jadi kita semua yang ada di bidang pendidikan, ini apapun peran kita, peran itu pemerintah, praktisi, akademisi, penggiat pendidikan, dan lain sebagainya, ini semuanya yang kita kerjakan adalah membangun peradaban bangsa, untuk membangun supaya kita bisa mencapai mimpi kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Presiden Jokowi kemudian meng-highlight harus ada perubahan fokus cara kita bekerja, dari fokus yang hanya melaksanakan pekerjaan dan kemudian mungkin anggaran terserap, kepada lebih fokus kepada outcome, hasilnya itu apa yang ingin dicapai. Jadi dengan WhatsApp ini beliau membedakan antara kalau kita ngirim pesan di WhatsApp, kalau kita udah send belum tentu itu delivered sampai kepada yang dituju gitu dan kemudian dibaca. Nah, beliau melihat bahwa selama ini pembangunan nasional lebih banyak hanya melakukan program-program yang mungkin berjalan dengan baik, anggaran yang terserap, tapi hasilnya itu tidak mencapai yang kita inginkan atau ekspektasi kualitas yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, ini adalah kualitas belajar murid. Kita tahu bahwa kualitas belajar murid kita, walaupun dari berbagai data ada perkembangannya, tapi sangat lambat, dan itu sangat tidak cukup untuk menghadapi kodrat zaman kita dan menghadapi tantangan global ke depan. Jadi dengan kata lain, kita di bidang pendidikan ini harus kemudian betul-betul cara berpikirnya fokus kepada kualitas belajar murid. Dan selanjutnya, selain fokus kepada kualitas belajar atau outcome, Presiden Jokowi mengarahkan kita semua untuk menjadikan inovasi sebagai budaya.
harus dicari model baru, cara baru, nilai-nilai baru untuk mencari solusi dari setiap masalah. Dan inovasi ini memang membutuhkan cara pandang dan ekosistem yang lebih merdeka, yang lebih membuka ruang untuk bereksperimentasi terhadap ide-ide baru. Karena tidak mungkin inovasi terjadi pada ekosistem yang sangat mengekang gitu ya. Dan ini merupakan hal yang penting sekali karena inovasi itu yang akan mendorong terjadinya perubahan yang tidak linear tapi eksponensial, dan itu yang diharapkan. Mas Menteri Nadiem Makarim ini menerjemahkan arahan dan visi Bapak Presiden dengan konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di sini bukan berarti merdeka yang asal-asalan, tapi merdeka yang jelas tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya tentunya seperti tadi, outcome yang kita harapkan di pendidikan adalah kualitas belajar murid yang meningkat. Dan belajar murid ini dengan berbagai perubahan yang sudah dilakukan, terutama misalnya di bidang assessment, kita mengalihkan fokus kepada penguasaan konten yang sebelumnya di ujian nasional, kepada fokus kepada kemampuan bernalar dan karakter, yaitu assessment kompetensi minimum dan karakter yang akan dilakukan mulai tahun depan. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa inovasi itu kuncinya harus ada di sekolah sebagai unit inovasi utama. Karena itu kepala sekolah didorong untuk menjadi pemimpin transformasi dan yang bisa menggerakkan inovasi yang ada di sekolah. Cara berpikirnya juga bukan lagi fokus kepada administratif manajerial, tapi lebih fokus kepada pembelajaran murid dan bagaimana juga menjadikan guru, jadi kepala sekolah pun juga diharapkan bisa menjadi mentor atau coach guru-guru dalam menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan fungsi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai pemberdaya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, karena ini kita perlu gotong royong untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Sangat tidak mungkin, sangat tidak cukup pemerintah hanya dengan program-program pemerintah. Ini peningkatan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus menjadi sebuah gerakan kita bersama. Oke, dan apa yang kita inginkan bahwa siswa-siswa atau murid-murid di Indonesia akan menjadi pelajar yang sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada 6 hal yang menjadi highlight. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya overlap dengan banyak 21st century skills yang diperlukan dalam abad ke-21. Jadi misalnya berakhlak mulia ini tentunya kita bisa melihat memiliki jiwa Indonesia, Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, cinta tanah air, demokrasi, dan berkeadilan sosial. Ini adalah merupakan core dari berakhlak mulia. Lalu kemudian kreatif untuk bisa kemudian melihat berbagai macam solusi dari sebuah permasalahan. Gotong royong, di sini sebenarnya kolaborasi atau komunikasi kalau 21st century skill, tapi ada dimensi yang lebih dari itu. Ada dimensi sosial, kepekaan, kepedulian sosial pada sesama yang merupakan sebenarnya roh dari semua nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Katanya kalau Pancasila itu dipres dan itu akan menjadi saripatinya itu adalah nilai gotong royong. Jadi ini sangat penting sekali untuk kemudian generasi penerus kita untuk memiliki nilai ini. Lalu berkebinekaan global berarti dia juga tidak hanya melihat bahwa keragaman atau hanya melihat di dalam konteks nasional, tapi juga melihat sebagai warga dunia, sebagai untuk menuju kepada nilai-nilai kemanusiaan. Bernalar kritis, tentunya ini sangat penting untuk merupakan fondasi untuk dalam melihat berbagai informasi, memaknai informasi, dan cara berpikir yang tidak hanya satu perspektif, dan kemudian mandiri. Mandiri selain independen juga dapat mengambil inisiatif secara mandiri untuk mendorong supaya komunitas bisa bergerak dengan lebih baik lagi. Oke, nah dalam konteks arah pendidikan Indonesia, tentunya yang paling utama, ya, prinsip kita semua adalah pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kunci dan ini menjadi tujuan kita. Jadi kita melihat bahwa kita ingin partisipasi itu tinggi dan di dalam proses pendidikan itu menghasilkan hasil yang berkualitas, lalu ini terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan termasuk siswa menjadi agen perubahan.
Ini dalam konteks guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dosen penggerak, dan lain-lain. Intinya adalah bergerak itu atau menjadi penggerak itu tidak hanya berarti dia berdaya untuk dirinya, tapi dia bisa memberdayakan yang lain, memberdayakan ekosistemnya. Dan ini esensi sekali. Tidak bisa bagus sendirian, hebat sendirian. Harus ada dimensi sosial untuk kemudian bisa secara bersama-sama mencapai tujuan kita bersama. Dan strategi utama untuk mencapai ini, pertama pembenahan infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur kita tahu kita masih perlu banyak kekurangan, dan terutama apakah teknologi juga bisa menjadi sebuah solusi yang untuk mencapai hasil dan distribusi yang lebih merata. Lalu kemudian kebijakan, prosedur, dan pendanaan kita perlu untuk melakukan banyak deregulasi atau kemudian membuat ekosistem yang lebih fleksibel sehingga banyak opsi-opsi untuk masalah dan konteks sekompleks Indonesia itu bisa kemudian lahir dan kemudian bisa menjadi pendorong supaya mencapai hasil tadi. Lalu transformasi kepemimpinan pendidikan. Bapak Ibu, menurut saya ini salah satu yang selama ini kita kurang mendorong karena pemimpin dalam budaya Indonesia itu sangat besar, sangat signifikan pengaruhnya. Kalau pemimpin pendidikan, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, itu memahami tentang pembelajaran yang berorientasi kepada murid dan bisa menjadi teladan, bisa menjadi coach, bisa menjadi mentor bagi guru-guru yang lain. Sebenarnya pelatihan guru itu bisa terjadi secara berbasis sekolah atau school base. Dan bisa terjadi dengan jauh lebih relevan karena masalah-masalah yang didiskusikan kemudian adalah masalah-masalah yang betul-betul terjadi di dalam sekolah. Jadi bukan mengada-ngada. Bukan berarti tidak bisa melakukan pelatihan keluar, ya itu tetap penting, tapi menurut kami bahwa di sekolah itu bisa terjadi dengan jauh lebih organik dan relevan dan kemudian langsung berdampak kepada belajar-belajarnya murid yang ada di sekolah tersebut. Komunitas yang keempat, komunitas pendidikan yang berdaya. Kembali lagi, kita harus melakukan ini sebagai sebuah gerakan, bukan sebuah program pemerintah saja. Tidak akan pernah cukup. Dan ini menurut kami Indonesia yang sangat luar biasa kompleksitasnya, hanya bisa kita lakukan peningkatan kualitas atau pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dengan bergerak bersama-sama, bergotong royong bersama-sama. Lalu yang terakhir, transformasi kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, sebelum sampai ke pedagogi, kurikulum, dan asesmen, inilah yang tadi saya mengatakan sekolah sebagai unit inovasi. Kita melihat bahwa visinya adalah melahirkan sekolah-sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini kembali lagi bukan hanya berdaya untuk dirinya, tapi bisa memberdayakan ekosistemnya. Dia mentransformasi sekolah-sekolah di sekitarnya dan juga menjadi pusat pelatihan guru-guru yang kemudian ingin belajar. Masyarakat sipil ini di sini menjadi bagian dari sekolah penggerak, siswa yang tadi profil yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah itu diarahkan untuk lebih mampu menjadi instructional leader, pemimpin pembelajaran, lalu guru bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar anak dan tahap perkembangan anak, teach at the right level. Di infrastrukturnya memiliki ruang kelas, ruang belajar digital, kemudian space itu menjadi tempat untuk ruang kolaboratif, eksploratif, dan kreatif bagi siswa. Lalu manajemennya menjadi panutan bagi sekolah lain karena dia menjadi teladan, dia menjadi katalis bagi sekolah-sekolah lain dalam hal akuntabilitas dan transparansi, melakukan pelaporan yang didukung oleh teknologi. Kami sedang merancang sebuah platform teknologi pendidikan nasional yang bisa membantu kepala sekolah untuk mengurangi beban administratif sehingga kemudian bisa fokus kepada pembelajaran siswa. Kurikulum di sekolah ini berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum nasional dan fokus kepada pengembangan holistik. Jadi kalau dalam bahasa Ki Hajar ini kita cipta, rasa, karsa, dan raga semuanya itu merupakan bagian dari kurikulum yang dilakukan di sekolah. Pedagogi, pembelajaran yang bersifat interdisipliner, berbasis masalah dan proyek, dan berbasis pada pengalaman. Dan perkembangan kemajuan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Oke, arah kurikulum secara simpel kita ingin ke depan yang kita rencanakan adalah kurikulum yang lebih sederhana, lebih fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi. Penyederhanaan standar capaian, kita ingin tidak terlalu complicated, tidak terlalu menyulitkan, babeliet gitu kalau bahasa Sunda.
tapi standar capaian itu mudah dimengerti oleh guru dan fokus pada kompetensi yang paling bermakna. Jadi sehingga kemudian membuka ruang bagi sekolah untuk melihat apa yang menjadi kekuatan atau keunggulan sekolah tersebut. Jadi nggak memberatkan buat guru atau sekolah, tapi fokus pada hal yang paling bermakna, seperti kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, yang tadi sesuai dengan assessment yang kita ingin luncurkan juga. Lalu fleksibilitas dan penyederhanaan materi ajar. Jadi karena kita mengajar, ingin guru-guru itu mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga it's not about teaching the curriculum, tapi guru diberi ruang untuk teaching the students. It's like two different things. Jadi kalau kita teach the curriculum, nanti fokusnya hanya delivery of the curriculum. Tapi kalau kita mengajar anak, kita akan sesuaikan mana yang paling relevan sesuai dengan kebutuhan belajar dan tingkat perkembangan anak. Dan di sini kita melihat bahwa baik nanti dengan menggunakan platform digital maupun dengan materi-materi yang bisa diunduh atau buku teks, ini bisa kemudian guru menyesuaikan, memilah modul-modul yang paling relevan untuk murid-murid yang ada di kelasnya. Jadi tidak perlu dilakukan diferensiasi, tidak standarisasi buat semuanya. Fleksibilitas alokasi dalam waktu mata pelajaran, ini sekolah bisa menyesuaikan dengan kondisinya dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini contohnya yang saya bisa share di sini, misalnya ini juga tidak harus, ini merupakan sebuah opsi. Misalnya sebuah sekolah di 3T bisa memilih untuk fokus dalam 1 minggu itu 1-2 mata pelajaran saja. Jadi nggak usah semuanya gitu dalam 1 minggu, agar maksudnya bisa lebih mendalami. Ini dibuka ruang untuk itu. Sedangkan assessment itu diarahkan pada kemampuan bernalar, tumbuh kembang anak secara holistik, dan mengacu kepada standar global. Di sini yang sudah diluncurkan dari Merdeka Belajar 1, misalnya assessment kompetensi minimum untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa. Lalu survei karakter, ini untuk mengukur tumbuh kembang anak secara holistik, tidak hanya tentang kognitif, dan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi misalnya penghargaan akan perbedaan, keterampilan kolaborasi, minat dan kepedulian terhadap isu-isu sosial, disposisi dan kebiasaan belajar secara mandiri. Lalu kemudian ada survei lingkungan belajar, yang kita percaya juga bahwa lingkungan sekolah itu adalah semakin baik lingkungan sekolah akan semakin mendukung kualitas belajar yang ada di dalamnya. Jadi kualitas iklim sekolah dan kelas ini penting untuk kita lihat secara bersama-sama, kita assess secara terus-menerus, karena ini merupakan prasyarat supaya siswa bisa belajar dengan lebih baik. Yang slide saya terakhir adalah tentang refleksi terhadap pandemi COVID. Pertama, kita tahu bahwa kita semua saat ini terkondisikan untuk beroperasi dengan situasi yang tidak nyaman, yang memaksa kita untuk berpikir ulang bagaimana bisa melakukan pekerjaan dengan efektif. Menurut saya ini adalah sebuah sikap mental yang diperlukan untuk abad ke-21, yaitu comfortable with the uncomfortable, atau nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini sangat tidak mudah. Dan ini yang dibutuhkan untuk budaya inovasi yang tadi Pak Presiden pesankan kepada kita. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini dan kemudian kita terkondisikan terpaksa untuk bergumul dengan ketidaknyamanan ini mudah-mudahan the muscles, otot-otot kita yang untuk bisa menerima ini dengan baik dan merasa merasa nyaman dengan ketidaknyamanan, mudah-mudahan ini kemudian bisa mempercepat, harapan kami adalah mempercepat tumbuhnya budaya inovasi di berbagai ekosistem pendidikan, sehingga kemudian melakukan inovasi menjadi lebih mudah. Terus yang kedua, sekarang dengan terdisrupsinya kita dengan rutinitas dalam melakukan pembelajaran, ini berpikir, ini nggak relevan ya, kok anak jadi nggak efektif, kok banyak masalah ini dan itu. Sebenarnya selain memang timbulnya permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari ritme yang normal yang terjadi selama ini sebenarnya memaksa kita semua untuk berpikir ulang apa sih yang bisa relevan terhadap murid yang dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Ada yang orang tuanya yang mungkin kurang komunikatif dengan guru, atau ada instruksi yang tidak dimengerti karena sekarang dengan jarak jauh, ada mungkin hal-hal yang menjadi kendala. Itu semua menurut kami secara big picture-nya adalah memaksa kita untuk berpikir apa yang paling relevan untuk anak ini atau kelompok ini dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan personalisasi, diferensiasi yang tadinya kita harapkan teach at the right level, ini kemudian secara psikologis atau sikap mental dari para pendidik ini bisa dilanjutkan nantinya setelah pandemi COVID berakhir. Lalu yang paling luar biasa menurut kami, dan ini mungkin Bapak Ibu sangat ini sekali bisa relate to this, bahwa
kecemasan terhadap penggunaan teknologi ini menurun. Dan tadinya kan kita semua merasakan bahwa untuk mendorong adopsi teknologi itu tingkat kecemasan para pendidik bukan saja di Indonesia sih sebenarnya itu sangat tinggi sehingga kadang-kadang menghambat untuk memahami atau malah membuat penggunaan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Nah sekarang dengan kecemasan ini sudah berkurang dan semakin berkurang, mudah-mudahan ekosistem pendidikan kita semakin terbiasa dan semakin nyaman untuk kemudian menggunakan mengeksplorasi, tentunya sekarang masih belum efektif dan yang sudah hebat sekalipun dalam bidang teknologi pun pada saat ini juga struggling by the way. Jadi mereka pun juga mencoba untuk melihat apa-apa yang bisa lebih efektif karena mereka juga merasa tidak puas. Tapi menurunnya kecemasan ini adalah hal yang sangat penting dan artinya buat kami yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perencanaan platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi tadi, ini perlu kita lakukan percepatan dan koordinasi dengan kementerian lain supaya akses terhadap teknologi termasuk juga listrik yang juga jadi basis yang utama, tidak semua sekolah memiliki listrik juga. Ini bisa teratasi dan kemudian kalau memang ini kita bergerak bersama-sama untuk kebudayaan, untuk mimpi kita bersama sebagai bangsa, mudah-mudahan koordinasi ini bisa terjadi dengan baik sehingga harapannya platform teknologi nasional ini kemudian bisa mendorong semua pelaku dalam ekosistem untuk bisa bergerak lebih baik lagi sehingga tujuan kita bersama kembali lagi kepada murid itu kita bisa melayani mereka dengan lebih baik dan hasil belajar mereka bisa semakin baik.